Topik bahasan kita pada video kali ini adalah hukum Kepler dan kelajuan gerak satelit gravitasi fisika kelas 10. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu konsep dari hukum Kepler. Hukum Kepler ini merupakan hukum yang mengatur ketetapan gerakan planet-planet yang ada tata surya. Dalam hukum Kepler ini dijelaskan bagaimana lintasan planet, kemudian bagaimana periode, jari-jari, serta besaran-besaran lain yang dijelaskan di dalam hukum Kepler. Nah, ada 3 hukum Kepler. Untuk hukum Kepler yang pertama berbunyi bahwa semua planet bergerak pada lintasan elips mengelilingi matahari. Jadi matahari di sini bertindak sebagai pusat tata surya. Dan matahari ini berada pada salah satu fokus elips. Nah, hukum yang kedua ini berbunyi bahwa planet bergerak sedemikian sehingga luas juring yang disapunya sama dalam selang waktu yang sama. Jadi kalau teman-teman perhatikan, luas juring ini itu besarnya akan sama dalam selang waktu yang sama. Ya. Nah, untuk hukum Kepler yang ketiga, ini berbunyi bahwa perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips itu adalah sama untuk semua planet. Secara matematis, kita bisa tuliskan dengan persamaan berikut ini. T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan K. Ya. Di mana T ini merupakan periode dan R ini merupakan jari-jari planetnya. Nah, kalau K ini merupakan nilai yang sama untuk semua planet, jadi satu tetapan. Jelas ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam soal biasanya ditanyakan dalam bentuk perbandingan. Jadi kita bisa membandingkannya langsung seperti ini ya. Jadi sebanding nih, T1 per T2 dikuadratkan sama dengan R1 per R3 pangkat 3. Nah, kemudian kita juga akan membahas kelajuan satelit atau benda mengorbit bumi. Nah, pada kelajuan satelit atau benda yang mengorbit bumi, gaya gravitasi di sini berperan sebagai gaya sentripetal, ya. Jadi lintasannya kita anggap berupa lingkaran sehingga berlaku Fsp sama dengan F gravitasi. Nah, dari situ kita akan peroleh persamaan kelajuan satelit yaitu akar Gm per R, di mana M ini merupakan massa dari bumi, ya. Dan R ini merupakan jari-jari dari bumi. Kalau G ini konstanta gravitasi. Atau bisa juga kita tulis dengan persamaan berikut. V sama dengan akar G kali R. G ini adalah gravitasi bumi. Ya, 9,8 atau 10. Tergantung yang diketahui di soal. Dan selanjutnya kita juga akan membahas kelajuan lepas. Kelajuan lepas itu merupakan kecepatan atau kelajuan yang mampu melepaskan benda dari pengaruh tarikan gravitasi bumi, teman-teman. Nah, secara matematis, kelajuan lepas ini rumusnya mirip seperti kelajuan satelit atau benda mengorbit bumi. Bedanya kita tambahin 2 aja di sini. Jadi V sama dengan akar 2Gm per R, atau bisa juga kita tulis dengan V sama dengan akar 2GR. Nah, supaya lebih jelas, kita akan bahas beberapa contoh soal. Pastikan teman-teman simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip supaya teman-teman dapat informasi yang utuh tentang hukum Kepler dan kelajuan gerak satelit berikut ini. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang pertama, ya. Contoh yang pertama, gambar berikut ini menunjukkan orbit suatu planet mengitari sebuah bintang S, ya. Dan tanda-tanda membagi orbit ke dalam 14 selang waktu yang sama sehingga T-nya sama dengan 1/14 periode, ya. Dengan T-nya ini periode orbit. Nah, kita cek pernyataan mana aja yang tepat. Nah, di sini jika hanya gaya gravitasi Newton yang bekerja pada planet tersebut, pernyataan yang paling benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, kita coba cek pernyataan yang pertama ya. Luas juring A ini sama dengan luas juring B, dan ini memenuhi hukum Kepler yang kedua. Jadi jelas pernyataan yang pertama itu benar, ya. Nah, pernyataan yang kedua, bintang S berada pada salah satu fokus orbit berbentuk elips. Ini sama aja kayak matahari yang bertindak sebagai pusat tata surya, ya. Dan hal ini memenuhi hukum pertama Kepler. Jadi pernyataan yang kedua juga benar. Nah, pernyataan yang ketiga, T kuadrat sama dengan CA pangkat 3, dengan A adalah setengah sumbu minor elips dan C adalah konstan. Nah, hal ini sesuai dengan hukum ketiga Kepler yang menerangkan bahwa perbandingan antara kuadrat periode dan pangkat 3 dari jari-jarinya itu merupakan suatu konstanta yang sama untuk semua planet. Ya. Nah, di sini kan C-nya sama dengan konstanta. Berarti di sini kalau T pangkat 2 sama dengan C kali R-nya itu adalah A pangkat 3 ya.
Kan A-nya itu setengah sumbu panjang sumbu minor elips ya. Ini merupakan jari-jarinya atau radiusnya. Jadi, pernyataan yang ketiga kita simpulkan benar juga. Oleh karena itu, pernyataan yang paling benar ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3. Jadi, opsi yang tepat di sini adalah yang E tentunya. Jelas ya? Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Dua planet P dan Q mengorbit matahari. Perbandingan antara jarak planet P dan planet Q ke matahari adalah 4:9. Apabila periode planet P mengelilingi matahari adalah 24 hari, tentukan periode planet Q. Nah, data-data yang diketahuinya kita tulis sejelas mungkin karena soal ini adalah soal yang berbicara tentang perbandingan. Ya, jadi kita tulis dulu. Perbandingan antara jarak planet P dan Q ke matahari itu 4:9. Kita tulis aja angka pembandingnya. Ini 4/9. TP-nya juga diketahui 24 hari dan yang ditanyanya TQ. Jadi untuk penyelesaiannya, kita bisa gunakan persamaan berikut ini ya. T1 per T2 dikuadratkan sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Nah, artinya di sini T1-nya kita ganti sama TP, T2-nya kita ganti sama TQ. Sama, R1-nya di sini kita ganti sama RP, R2-nya kita ganti sama RI ya. Nah, berarti TP-nya kita ganti sama 24 per TQ. Pangkat 2 ini sama dengan 4/9 pangkat 3. Jadi TP per TQ pangkat 2 ini sama dengan 64/729. Kita akarkan aja kedua ruas ya, supaya pangkat 2 di kirinya hilang. Jadi TP per TQ ini sama dengan akar dari 64/729. TP-nya ini kita isi sama 24. Akar 64 itu 8, akar 729 itu 27. TQ-nya tinggal kita kali silang aja seperti ini ya. Jadi 24 kali 27 bagi 8. Ini bagi 8 1, ini bagi 8 berapa tuh? 3 ya. Ya 27 kali 3 jelas 81 hari. Jadi kita simpulkan periode planet Q dalam mengelilingi matahari ini adalah 81 hari. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang ketiga. Dua satelit A dan B mengorbit sebuah planet yang sama dengan jari-jari orbitnya masing-masing R dan 2R. Jika kecepatan orbit satelit A adalah V, maka kecepatan orbit satelit B adalah titik-titik. Soal ini adalah soal tentang perbandingan juga, teman-teman. Jadi kita mesti tulis sejelas mungkin data-data yang kita punya di sini. Ya, RA-nya itu adalah R, jari-jari orbit satelit A, dan jari-jari orbit satelit B ini 2R. Kecepatan orbit satelit A ini V, yang ditanya adalah kecepatan orbit satelit B. Nah, maka untuk penyelesaiannya kita bisa gunakan persamaan berikut ini yang diturunkan dari rumus gaya gravitasi sama dengan gaya sentripetal. Jadi V sama dengan akar GM per R. Artinya di sini V berbanding terbalik dengan 1 per akar dari jari-jari orbit. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Kita bandingkan A sama B. Jadi VA per VB karena berbanding terbalik yang di atas ini B ya. Jadi RB per RA. Jadi kalau yang ini A, yang atasnya A, yang ini harus B. Kalau yang ini B, yang ini harus A gitu. Terus kita akarin. Nah, kita masukin aja angka-angka yang kita punya ya. VA-nya kan sama dengan V. VB-nya yang ditanya ya. Ini sama dengan akar dari 2R per R. Nah, R sama R yang ini bisa kita coret ya. Jadi kita peroleh V per VB sama dengan akar 2. Jadi VB-nya yang ditanya. VB-nya yang ditanya tinggal teman-teman kali silang aja ya. Berarti VB sama dengan 1 kali V dibagi akar 2 ya jelas hasilnya. V per akar 2 ya. Atau setengah V akar 2. Nah, tapi opsi yang ada di pilihan adalah V per akar 2. Jadi kita harus pilih opsi yang C. Jelas ya? Seperti itu. Oke, sekian dulu pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal hukum Kepler dan kelajuan satelit mengorbit bumi gravitasi fisika kelas 10 kali ini. Nah, sebagai penutup seperti biasa saya sertakan 5 soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silakan teman-teman coba. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat yang belum ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.